Tapi Kokori tidak terima itu semua, membantah bahwa tetap Indonesia lah yang lebih baik dari berbagai sektor. Dia nih betul, dia cakap, tapi Kokori buat berita naapikan rakyat Indonesia dan Malaysia. Mungkin Kokori ini nggak punya temen di Malaysia ya. Kalau saya di Malaysia itu punya temen, sahabat juga, deket, pejabat lagi teman-teman. Waduh, setiap hari begini ya. Jadi dia bilang, setiap hari saya tidur jam 3, jam 4 pagi karena saya memikirkan rakyat saya. Pejabat Indonesia tidak tidur sampai jam 3 atau 4 pagi memikirkan apa ya? Mungkin memikirkan besok saya mau korupsi proyek apa lagi ya? Mungkin itu yang difikirkan. Kalau Indonesia ini tetap bertahan ya, dengan cara-cara seperti ini ya, nggak akan maju deh, nggak akan maju. Beneran kata Timothy Ronald, 2030 bisa bubar. Cita-cita mulia negara tidak akan pernah tercapai, Bapak Prabowo. Kenapa Anda tidak mampu mengentaskan masalah seperti ini? Ormas-ormas ini jangan dipelihara. Mereka ini parasit, Pak. Mereka ini penghalang kemajuan Indonesia, Pak. Mungkin hanya sampai pada tahun 2030 akan bubar. Oke, sebelum lanjut, saya mohon dukungannya untuk mencapai misi 100.000 subscriber dengan cara klik tombol subscribe di bawah, serta jangan lupa like, komen, dan share konten-konten yang ada di channel ini. Terima kasih atas dukungannya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Saudara, tentu Anda masih ingat dengan yang namanya Kokori itu ya. Tentu masih ingat, dan di konten-konten saya beberapa kali membahas tentang statement-statement Kokori di sosial media, terutama di TikTok, yang sangat kontroversial, yang narasinya itu bikin netizen Malaysia itu berapi-api karena apa yang dia katakan tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di Malaysia. Artinya omong kosong lah yang dia katakan, tetapi seolah-olah itu benar, itu fakta. Kokori hanya tahu dari Google, belum tentu valid, kemudian dia siarkan di sosial media seolah-olah itu benar. Ya. Kemudian Kokori ini juga pernah bikin super kontroversi ya bersama salah satu staf KBRI yang namanya Ricky, yang mana kala itu membahas tentang eh, rakyat Malaysia yang dikatakan malas dan mau kerja asal digaji besar, begitulah ya, kira-kira begitulah. Kemudian statement itu bikin netizen Malaysia gempar, sehingga pada saat itu dibuatlah satu apa ya itu ya, dibuat satu petisi kepada Ricky, salah satu staf KBRI itu ya, kemudian ditandatangani oleh netizen Malaysia menuntut agar kedutaan memberi sanksi kepada staf KBRI si Ricky ini. Kemudian netizen Malaysia juga meminta atau menuntut Kokori untuk meminta maaf atas narasi negatif yang dia buat ketika ngobrol bersama Ricky, staf KBRI itu. Dan pada akhirnya si Ricky minta maaf secara terbuka dan juga pernah berjumpa juga dengan NGO di Malaysia menyelesaikan masalah itu, tetapi Kokori sepertinya tidak ada niatan baik, tidak ada itikat baik. Buktinya dia tidak menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tidak melakukan itu. Ya, artinya Kokori belum minta maaf atas narasi negatif yang dia lontarkan terhadap rakyat Malaysia yang dikatakan malas bekerja. Dan kali ini kita akan tonton bersama-sama satu pernyataan yang sangat bagus. Ini orang Indonesia, Cina Indonesia, ya seperti Kokori lah, Cina Indonesia. Tetapi pemikirannya beda level dengan Kokori ya. Beda berapa kelas di atas Kokori nih ya. Jadi menurut saya Kokori masih di bawah si Abang Cindo ini. Tahap mentalitinya, tahap pemikirannya. Apa yang membuat saya beropini demikian? Ya karena cara berpikirnya itu dia terbuka, open-minded. Dia terima apa adanya tentang kekurangan Indonesia, tentang kelebihan Indonesia. Berbeda dengan Kokori yang mana Kokori selalu merasa Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia dari segi apapun, baik ekonominya, dari sektor kesehatannya, dari sektor pendidikannya, segala apapun itu harus lebih baik
daripada Malaysia, meskipun faktanya tidak demikian. Itulah Kokori, tidak mau kalah. Pokoknya Indonesia jauh lebih baik daripada Malaysia. Oke, seperti apa statement dari Bapak Kindo ini? Mari kita dengarkan bersama-sama. Dia nih betul, dia cakap, tapi Kokori buat berita naapikan rakyat Indonesia dan Malaysia. Mungkin Kokori ini nggak punya temen di Malaysia ya. Kalau saya di Malaysia itu punya temen, sahabat juga, deket, pejabat lagi teman-teman. Nah kalau soal pejabat Malaysia ini ya, saya itu nongkrong kalau ngobrol bareng sama dia Temennya itu pejabat ya. sampai jam 3, jam 4 pagi. Hebat Gila betul loh nih orang. teman-teman. Saya nongkrong tuh bukan kebanyakan ngobrol sama dia, tapi nungguin dia selesai Awak juga dia orang. ngetik-ngetik di handphone. Terus saya bilang, waduh, setiap hari begini ya. Jadi dia bilang, setiap hari saya tidur jam 3, jam 4 pagi karena saya memikirkan rakyat saya. Karena kalau saya tidak berhasil membuat solusi buat rakyat saya, siapa? Kita kan ini kan pemerintah. Kita ini pemerintah itu harus bisa diandalkan oleh rakyat kita, memberikan solusi. Jadi negara kita itu maju. Gila, keren ngomongnya. Tapi ini orang jujur loh teman-teman. Dia juga memperlakukan teman itu Siapa ya sangat namanya ya? sangat baik sekali, sangat sopan, orangnya baik banget. Tapi kalau pejabat Indonesia teman-teman, saya nggak mau ngomong deh. Saya juga punya temen pejabat Indonesia sih. Kalau ngomongnya itu sih keren ya. Kita bicara tentang kesatuan NKRI segala macam ya. Tapi kalau Implementasinya kita lihat secara pengaplikasiannya di dalam dunia nyata ya, kebijakan-kebijakannya yang pro rakyat atau enggak sesuatu perubahan yang membawa kebaikan, suatu perubahan yang membawa solusi. Itu jujur aja sih. Ini saya mikir lama. Ketemu nggak? Ya gitulah teman-teman. Jadi intinya kalau saya ya, kita itu masih belajar ya. Belajarlah kepada negara-negara yang sudah maju. Kita belajar ke negara Cina, kita belajar ke negara tetangga kita, saudara kita Malaysia. Belajar itu penting. Belajar itu introspeksi dirilah. Kita kalau ada yang jelek-jelek, negatif ya kan, yang jahat-jahat, itu kita rubah lah. Kalau enggak, kapan kita menjadi manusia yang lebih baik? Setuju gak belajar itu untuk menjadi sosok yang lebih baik lagi. Jadi negara kita makin baik, makin maju dengan cara belajar, introspeksi diri. Setuju gak teman-teman? Jadi bagi kalian yang sudah nonton, saya doakan kalian semua berhasil, hoki, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam cuan. ya betul sekali, saya setuju. Akui saja kalau kita jelek ya akuilah jelek. Artinya yang jelek itu mesti kita perbaiki. Kalau kita memang betul-betul bagus dan memang faktanya seperti itu, bukan karena mengaku-ngaku kita bagus, tapi karena memang faktanya bagus, ya kita tingkatkan lagi kualitas bagus itu ya. Tapi kalau jelek, kalau buruk, kalau kurang ya mesti kita perbaiki. Kita harus koreksi dan mengevaluasi. Jangan tidak mau kalah, sudah kita tidak bagus ya, kita ngaku-ngaku bagus ya. Seperti ya itulah Kokori ya. Udah survei dunia itu mengatakan, survei global, pendidikan, kesehatan, ekonomi itu lebih maju Malaysia daripada Indonesia. Tetapi Kokori tidak terima itu semua, membantah bahwa tetap Indonesia lah yang lebih baik dari berbagai sektor. Itu kan fakta. Tetapi Kokori mengaku-ngaku bahwa Indonesia jauh di atas Malaysia. Nah, kalau rakyat Indonesia punya pemikiran seperti ini, kita jauh lebih bagus dari negara jiran. Kapan kita mau improve? Ya, malah yang harus kita ciptakan pemikiran kita ini tidak jauh lebih baik dari negara jiran. Artinya kita harus improve, harus memperbaiki mana yang kurang. Harus punya pemikiran seperti itu. Ya, jangan merasa lebih baik terus daripada negara orang. Iya kalau itu memang faktanya. Kalau mengaku-ngaku kan malu ya.
Dan bagus juga sih, ya keren ya si Abang Frans Wiguna ini, circle-nya ya bukan kaleng-kaleng, bukan main-main, pejabat saudara, pejabat pemerintahan, bukan pengusaha swasta, tapi pejabat pemerintahan. Wow, dia abang ini nongkrong bersama pejabat ya sampai jam 3 atau 4 pagi, bukannya dihabiskan untuk ngobrol, tetapi di memperhatikan si pejabat itu ya. Ketika ditanya ngapain ya, memikirkan, memikirkan rakyatnya. Bagus ya, keren, keren pejabat Malaysia tuh. Makanya tidak heran negaranya lebih cepat untuk maju, lebih mudah untuk maju. Karena pejabatnya itu betul-betul memikirkan rakyatnya. Kalau di Indonesia, pejabat Indonesia tidak tidur sampai jam 3 atau 4 pagi memikirkan apa ya? Mungkin memikirkan besok saya mau korupsi proyek apa lagi ya? Mungkin itu yang difikirkan. Bukan memikirkan saya kasih solusi kebijakan apa lagi ya yang pro rakyat. Bagaimana ya cara mensejahterakan rakyat. Bukan seperti itu, tapi mungkin yang difikirkan besok proyek apa lagi ya yang harus saya korupsi. Apa lagi ya yang buat memperkaya diriku sendiri dan keluarga saya. Mungkin gitu yang dipikirkan oleh pejabat Indonesia. Makanya koruptor itu merajalela. Makanya setiap ada proyek pasti ada koruptor di sana. Pasti ada aksi korupsi, pasti ada tikus-tikus di situ. Setiap ada proyek. Setiap ada proyek negara. Entahlah kapan Indonesia bebas dari para tikus-tikus berdasi. Ya selama hukumannya gitu-gitu aja ya, kayaknya nggak bakal habis deh, malah bertambah. Oke, lanjut kita tonton satu video lagi yang bicara soal pabrik-pabrik di Bandung, Indonesia itu banyak yang bangkrut karena perbuatan ormas-ormas yang tidak bertanggung jawab. Bahkan kawan-kawannya dia ya di luar negara, para konglomerat ya, pengusaha enggan untuk berinvestasi ke Indonesia ya karena ada aksi-aksi seperti inilah ya. Oke, mari kita tonton videonya bersama-sama. Iya bang, di Bandung pabrik-pabrik pada bangkrut. Siapa tahu abang bisa mendatangkan investor. Waduh teman-teman, kalau untuk kalian ya buka usaha di Indonesia untuk bisa mendapatkan investor ya, itu adalah suatu keajaiban. Susah Saya dapat ulangi investor ya, di Indonesia ya. suatu keajaiban. Kenapa teman-teman? Jadi teman-teman saya yang investor dari luar negeri ya, khususnya di Singapura, Korea, Jepang, Amerika ya. Ya mereka itu berpendapat kalau investasi di Indonesia itu tidak menguntungkan teman-teman. Apalagi potongannya itu sudah ada di depan ya. Dan untuk oknum itu oknum pejabat lah, yang aparat lah ya, ormas, akamsi ya, itu nggak ada profitnya sama sekali gitu loh. Saya mau bercerita ya tentang teman saya yang seorang konglomerat. Apa nih? Jadi dia itu berhasil mendapatkan investor dari China untuk membangun pelabuhan dan smelter. Pelabuhan dan smelter. baru survei tanah. Kantor udah didatangin ormas tuh. Aduh, Udah ormas-ormas itu kayak semut aja ya, kan? di mana ada Ormasnya yang gula, di berbau situ ada spiritual semut. Pada datang gitu lah. berbunyi-bunyi, bergerombol. Dibilangnya kalau mau bangun di sini ya gigit-gitulah, ya kan? Ujung-ujungnya minta duit ratusan miliar. Aduh, Allah, gimana ya? ratusan miliar saudara. Ormasnya berlindung di bawah spiritual, kesannya serem banget kan ya. Ya jadi gimana ya? Jadi investor ya sudah pasti kabur lah. Dan kalau untuk saat ini ya, investor dari luar negeri tuh udah bule-bule bilang, wah korupsi di Indonesia tuh parah sekali, Memalukan sekali. Jadi kalau untuk mendapatkan investor, saya bilang itu keajaiban, butuh ritual, butuh dukun. Sad but true. Tapi kenyataannya seperti itu ya. Kalau Indonesia ini tetap bertahan ya dengan cara-cara seperti ini ya, nggak akan maju deh, nggak akan maju.
beneran kata Timothy Ronald, 2030 bisa bubar. Jadi Miris gitu sekali, teman-teman miris. ya. Jadi saya doakan kalian hoki berhasil, kaya raya, sehat dan bahagia selalu. Salam Jok. Ya, adalah sebuah keajaiban kalau Indonesia mendapatkan investor asing. Ya, suatu keajaiban ya. Sampai dikatakan keajaiban ya. Aduh, ini yang membuat Indonesia susah maju. Bagaimana bisa ya cita-cita Prabowo Indonesia emas 2045 itu tercapai kalau ormas-ormas yang meresahkan ini masih dikembangbiakkan di negara tercinta ini. Cita-cita mulia negara tidak akan pernah tercapai, Bapak Prabowo. Kenapa Anda tidak mampu mengentaskan masalah seperti ini? Ormas-ormas ini jangan dipelihara, ditangkaplah, dibubarkan ormas-ormas itu. Anda tahu itu bahwa penghalang investor masuk ke Indonesia adalah kelakuan salah satunya ya. Salah satunya adalah kelakuan ormas ini. Selain daripada mereka-mereka yang berdasi, para pejabat-pejabat yang mata duitan tuh, ya udah pasti itu, ya. Selain birokrasinya juga, selain kepastian hukumnya yang tidak jelas juga, ya, selain ketidakstabilan politiknya juga, ini nih ormas ini yang paling meresahkan. Salah satu yang paling meresahkan para investor yang pada akhirnya memutuskan untuk hengkang dari Indonesia. Tidak tanggung-tanggung saudara, yang dia minta hingga ratusan miliar. Allahu Akbar. Maka saya percaya saja apa omongan abang tadi itu. Indonesia ini bisa bertahan dengan cara seperti ini mungkin hanya sampai pada tahun 2030 akan bubar. Ya bubarlah, bubar ekonominya, makin banyak pengangguran. Karena semakin sedikit investor yang mau masuk ke Indonesia, semakin sedikit pula peluang kerja yang akan tercipta di Indonesia. Please, Bapak Prabowo, masa iya sih tidak bisa membubarkan ormas-ormas seperti ini? Mereka ini parasit, Pak. Mereka ini penghalang kemajuan Indonesia, Pak. Allahu Akbar, kenapa sih? Aku sampai sekarang belum bisa berpikir, tidak habis pikir, kenapa sih ormas ini tidak bisa dibereskan oleh pemerintah, oleh presiden, ya? Kenapa sih tidak tegas mereka itu biar bubar ormas-ormas ini? Saya juga bingung kenapa ya. Semenakutkan apa sih ormas bagi pemerintah sehingga susah untuk menumpas mereka? Apa jangan-jangan ini kembali lagi kepada politik elektoral, kepada pemilu, ya? Karena mau tidak mau ormas-ormas seperti inilah yang dibutuhkan oleh para ahli politik untuk meraup suara. Kan seperti itu biasanya. Apakah ada kaitannya dengan itu sehingga seolah-olah enggan untuk membubarkan ormas-ormas yang meresahkan ini? Allahu Akbar, geram saya, geram kalau ada ormas-ormas yang seperti ini nih. Ya, itulah yang saya maksud. Pemikiran si Cindo ini lain macam, beda level dengan Kokori. Si bapak ini menerima kekurangan Indonesia, ya, untuk dievaluasi, untuk dikoreksi supaya lebih maju lagi ya. Ya seperti inilah kekurangan Indonesia dan kita harus terima. Tidak seperti Kokori yang menafikan kekurangan Indonesia padahal sudah jelas-jelas di depan mata kekurangan itu. Tetapi dinarasikan seolah-olah sempurna, perfect. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.